Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Rahmi Ismail dengan NIM 1923-1155 dari kelas pendidikan IPA C 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah uji atau melakukan sebuah uji menggunakan uji chi-square terhadap data yang telah ada. Nah, ini data kita yang akan kita lakukan uji chi-square. Nah, untuk itu, untuk memudahkan pengujian ini, kita menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini kita menggunakan SPSS-nya. Nah, di sini ada nama, tipe, wedit, decimals, label, values, missing, columns, aliq, measure, and roll. Nah, yang pertama, sesuai dengan data yang kita punya, tadi kita punya ID siswa, selanjutnya ada kelas, dan selanjutnya ada skor tes. Nah, lanjut kepada tipe. Untuk tipe ID siswa, kita di sini menggunakan yang string. Oke. Nah, untuk yang kelas sama skor tes, kita menggunakan tipe numerik. Dan untuk void ini merupakan patokan dari banyaknya data. Di sini saya menggunakan 8. Nah, selanjutnya desimal. Desimal ini digunakan apabila data kita itu ada yang berbentuk data desimal. Nah, karena pada data tadi tidak ada yang desimal, maka kita nolkan saja. Nah, selanjutnya label. Nah, kita akan memberikan label pada pertama si ID siswa, itu tetap ID siswa. Nah, pada label kelas, kita pada data tadi ada 2 kelas. Nah, kita namakan di sini jenisnya, jenis dari kelas. Nah, lalu di sini tetap skor tes. Nah, untuk values ini kode dari label. Nah, si ID ini tidak mempunyai kode. Nah, si jenis kelas ini kita punya kode. Ada 2 kode. Yang pertama itu kelas eksperimen. Oke. Yang kedua kelas kontrol. Nah, oke. Nah, sudah terisi values-nya. Selanjutnya yaitu missing. Missing ini digunakan apabila ada data kita yang hilang. Nah, karena data kita tidak ada yang hilang, maka kita tidak menggunakan missing. Maksudnya kolom saya memakai 8. Ini untuk L ini adalah rata kiri, rata kanan. Nah, measure ini bentuk dari data nih. Nah, si ID ini kita bentuk datanya nominal. Nah, si kelas juga nominal. Nah, si skor tes kita beri bentuk datanya skala. Nah, inilah dari bentuk data yang kita salurkan kepada SPSS. Nah, selanjutnya kita beralih dulu kepada data view. Nah, data view di sini nanti kita isikan yaitu berupa data yang ada pada Excel kita ini. Nah, ini semuanya kita copy. Semua data kita copy. Ctrl C. Nah, lalu kita kopikan ke si data view tadi. Nah, di sini sudah terlihat data yang telah kita kopikan tadi. Nah, setelah ini kita kopikan, baru kita bisa melakukan uji chi-square yang kita akan lakukan uji tadi. Nah, kita kembali ke variable view, lalu kita pilih analyze. Di analyze kita pilih descriptive statistik yang close step. Nah, di close steps ini ada 2 kotak, pertama rows dan columns. Nah, untuk rows kita isi datanya berupa jenis kelas. Nah, yang columns kita isi skor tes. Nah, jika sudah terisi, kita dianjurkan atau disarankan untuk memilih statistiknya.
Karena kita akan menggunakan atau melakukan uji chi-square, maka di sini kita pilih chi-square. Lalu continue, lalu oke. Nah, setelah kita lihat bahwa hasil dari uji chi-square yang kita lakukan pada data tadi, kita lihat bahwa hasil dari percent chi-square-nya sebesar 0,193. Nah, berarti data kita dapat disimpulkan yaitu terdistribusi normal dan homogen. Karena syarat data terdistribusi normal dan homogen itu besar dari 0,25. Nah, setelah kita dapatkan ini, kita copy. Nah, kita copy ke tabel Excel kita tadi. Nah, ke sini. Kita copy. Nah, kita copy. Nah, inilah hasil uji chi-square terhadap data nilai tes siswa ini. Nah, baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian atau dalam perbuatan ini. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.